Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap terapkan 3M ya. Baik teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, saya basmalah before learning. Bismillahirrahmanirrahim. Di era globalisasi, listrik berperan sangat penting teman-teman. Nah, hampir semua peralatan memerlukan listrik. Misalnya alat komunikasi yang teman-teman pakai yaitu HP seperti ini, nah itu atau telepon genggam ya seperti ini, pasti semua membutuhkan listrik. Dan air itu merupakan sumber energi yang tadi dikatakan bahwa dia mudah dan murah didapat. Teman-teman tahu tidak, pemanfaatan energi air banyak dilakukan dengan menggunakan kincir air atau turbin yang memanfaatkan air terjun atau aliran air di sungai. Nah, kalau teman-teman lihat sejarahnya dulu, pada awal abad ke-18, kincir air itu banyak dimanfaatkan teman-teman. Mungkin kalau yang suka nonton film-film dahulu-dahulu atau film-film zaman dahulu, pernah lihat tidak kincir air yang berputar? Ya, dia dimanfaatkan sebagai penggerak penggilingan gandum, penggergajian kayu, mesin tekstil. Namun memasuki abad ke-19, turbin air mulai dikembangkan. Pada era modern ini, tenaga air banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik pada PLTA, pembangkit listrik tenaga air tadi. Nah, pembangkit listrik ini bekerja dengan cara mengubah energi air menjadi energi gerak. Ingat ya, dari energi air menjadi energi gerak dengan menggerakkan turbin. Ya. Nah, kemudian turbin akan dihubungkan dengan generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian energi listrik itu akan dialirkan melalui jaringan-jaringan yang telah dibuat ya teman-teman, hingga akhirnya energi listrik sampai deh ke rumah teman-teman. Baik, sekarang kita lihat bagian-bagian dari PLTA. Apa itu? Yang pertama adalah bendungan. Bendungan ini berfungsi menampung air dalam jumlah besar agar tenaga yang dihasilkan juga besar. Nah, selain itu, bendungan juga memiliki berbagai fungsi lainnya, seperti untuk perikanan dan untuk mencegah banjir. Jadi kita pakai bendungan ya teman-teman. Bagian PLTA yang kedua yaitu turbin. Apa itu turbin? Turbin adalah roda besar yang berputar cepat. Turbin dia berfungsi mengubah aliran air menjadi energi gerak. Air yang jatuh akan mendorong baling-baling sehingga menyebabkan turbin berputar. Turbin ini akan dihubungkan ke generator. Bagian PLTA selanjutnya yang ketiga adalah generator. Yuk kita lihat generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin bergerak, maka generator juga ikut bergerak. Generator selanjutnya mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Bagian turbin yang keempat yaitu jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi mengalirkan listrik dari PLTA menuju pemakai, baik di rumah, perkantoran maupun industri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa dipahami bagian-bagian dari PLTA. Teman-teman, selain dihasilkan dalam skala besar, listrik juga adalah teman-teman yang dihasilkan oleh pembangkit listrik dalam skala kecil. Nah, pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dalam skala kecil disebut dengan PLTMH. Apa itu PLTMH? Teman-teman bisa lihat. PLTMH yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nah, PLTMH ini memanfaatkan saluran irigasi, sungai atau air terjun tanpa dibendung terlebih dahulu. Nah, PLTMH ini biasanya dibuat di pedesaan dan dibuat secara swadaya oleh penduduk pedesaan. Berikut ini adalah bagian-bagian dari PLTMH atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang pertama yaitu turbin. Turbin dia berfungsi mengubah energi gerak dari aliran air menjadi energi gerak putaran yang dapat mengubah generator. Itu namanya turbin. Yang kedua itu generator. Apa itu generator? Generator berfungsi menghasilkan listrik dari putaran turbin, teman-teman. Yang ketiga, saluran pembawa.
Saluran pembawa ini berfungsi menjaga ketinggian dari air yang disalurkan. Dan bagian yang keempat yaitu panel kontrol. Panel kontrol ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan. Teman-teman bisa lihat ya. Baik teman-teman, sebelum sampai dan dapat digunakan oleh konsumen, listrik itu sebenarnya teman-teman melalui serangkaian proses terlebih dahulu. Apa saja proses terlebih dahulu? Yuk kita cari tahu. Proses yang pertama yaitu pembangkit tenaga listrik. Nah, di pusat pembangkit tenaga listrik ini dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator. Nah, generator teman-teman digerakkan oleh turbin dari bentuk energi lain. Energi itu bisa berupa dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA yang tadi kita sudah bahas, atau gas di PLTG, pembangkit listrik tenaga gas, atau uap di PLTU, diesel di PLTD, panas bumi di PLTP, dan nuklir di PLTN. Nah, itu pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, proses yang kedua sebelum listrik dapat digunakan oleh konsumen yaitu dengan transmisi. Transmisi yaitu sistem penyaluran energi listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya atau dari pembangkit listrik ke gardu listrik. Nah, sebelum energi ditransmisikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah menaikkan tegangan dari generator. Nah, teman-teman, menaikkan tegangan berfungsi untuk mengurangi rugi daya saluran transmisi dan mengimbangi jauhnya jarak saluran transmisi. Nah, teman-teman bisa tahu ya, ketika listrik ditransmisikan melalui saluran udara tegangan tinggi atau SUTT atau melalui saluran udara tegangan ekstra atau SUTET. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar atau pernah melihat. Nah, itu namanya bagian transmisi. Dia itu dimana listrik itu ditransmisikan dulu sebelum dipindahkan dan bisa digunakan oleh para konsumen. Ada yang namanya SUTT, saluran udara tegangan tinggi, atau SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, teman-teman pasti pernah lihat kalau ada di lapangan atau ada di jalan, pernah lihat ya bangunan yang SUTET itu. Nah, itu juga transmisi ya. Nah, tahapan terakhir supaya listrik dapat digunakan oleh konsumen yaitu dengan cara distribusi. Nah, ini sistem pendistribusian ini dapat dengan dua cara. Yang pertama yaitu secara langsung. Secara langsung apabila penyaluran listrik dari pusat pembangkit tenaga listrik dan tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu. Nah, ini jika pusat pembangkit listrik tidak jauh dari konsumen. Nah, ini bisa secara langsung ya teman-teman. Nah, untuk saluran listrik yang terakhir, pembangkit listrik itu prosesnya kan tadi melalui distribusi. Nah, distribusi yang kedua itu bisa secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini apabila penyaluran listrik dari pusat pembangkit itu jauh dari konsumen, sehingga penyaluran itu memerlukan jaringan transmisi sebagai jaringan perantara sebelum dihubungkan dengan jaringan distribusi ke konsumen. Nah, sistem distribusi ini dimulai dari penyaluran listrik dari gardu induk ke gardu distribusi, di mana tegangan tinggi diturunkan menjadi tegangan menengah. Nah, penyaluran bagi gardu induk ke gardu distribusi disebut distribusi primer. Nah, namun ada pula listrik yang disalurkan dari gardu distribusi ke konsumen. Nah, sebelum listrik itu diturunkan menjadi tegangan rendah, penyaluran gardu ke konsumen disebut distribusi sekunder. Nah, teman-teman mungkin suka lihat ya kalau di jalan-jalan itu kan suka ada kayak kabel-kabel. Nah, itu dari gardu induk ke gardu yang ada di konsumen. Nah, itu namanya dengan cara ya penyebarannya secara pembangkit listrik itu jika dia jauh dari konsumen namanya secara tidak langsung. Namun jika dekat dengan konsumen maka disebut pembangkit distribusi secara pembangkit listrik ya secara langsung seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang pernahkah teman-teman berpikir bahwa kita harus menghemat ya energi listrik? Kenapa? Nah, ini dia, kita banyak tahu loh manfaatnya, karena mungkin teman-teman pernah dengar ada slogan istilah hemat listrik, hemat biaya. Kenapa sih kita harus menghemat listrik? Nah, ini bisa dijelaskan manfaat-manfaatnya teman-teman berhemat listrik. Yang pertama,
menghemat pasokan energi listrik untuk disalurkan ke wilayah lain. Jadi kita tidak serakah ya pakai sendiri. Terus yang kedua, membantu menyelamatkan bumi dari pemanasan global akibat emisi karbon yang dihasilkan dari proses produksi listrik. Itu maksudnya apa ya? Nah, ini dia membantu menyelamatkan. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita banyak menggunakan energi listrik, bumi saja sudah panas dari matahari, ditambah dengan pemakaian energi listrik, itu panasnya jadi luar biasa ya, sehingga gas karbon yang ada di lapisan bumi itu dia semakin panas ya, sehingga global itu teman-teman bisa lihat bahwa suhu itu luar biasa panasnya karena penggunaan energi listrik yang berlebih kalau teman-teman memakainya seperti itu. Jadi bumi semakin panas, lapisan karbon di bumi pun semakin menipis, sehingga terjadilah pemanasan secara global. Nah, itu maksudnya untuk menyelamatkan bumi kita tidak terlalu panas, sehingga jadi saya dengarkan istilah global warming. Itu dia salah satunya dengan manfaatkan ya berhemat listrik. Terus yang ketiga, manfaat berhemat listrik yaitu membantu saudara kita di wilayah lain yang belum bisa menikmati listrik. Mungkin teman-teman tahu banyak daerah-daerah pelosok yang terkadang belum memakai listrik ataupun sudah memakai listrik namun penggunaannya pun dibatasi teman-teman. Dia tidak jor-joran mungkin seperti yang teman-teman pakai di rumah ya, seperti itu. Nah, bagaimana ya cara menghemat listrik? Nih, yang pertama salah satunya ya mematikan lampu, televisi, kompor ya yang sudah tidak digunakan. Nah, jadi kompor juga sama teman-teman, ada kan yang pakai kompor listrik. Nah, seperti itu. Jadi kalau tidak dipakai, matikan. Lampu juga sama, matikan. Nah, sama seperti penggunaan AC di rumah. Jika memang kita tidak ada, ya dimatikan, karena jika terus-terusan dipakai bisa menyebabkan kerusakan juga ya teman-teman. Selain kerusakan juga pasti menghemat listrik. Terus yang kedua, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Banyak ya teman-teman lampu yang lampunya sifatnya hemat energi namun cahayanya lebih terang. Oke, yang ketiga, mencabut stop kontak pada alat elektronik yang sedang tidak digunakan. Nah, mungkin kita sering lupa. Terkadang stop kontak itu dalam posisi on, dia nyala terus padahal kita tidak memakai alat elektronik apapun ya. Makanya dicabutlah stop kontak. Nah, itu cara menghemat energi salah satunya. Baik teman-teman, sekarang kita berlanjut. Salah satu alasan penghematan penggunaan energi listrik adalah untuk mengurangi pemanasan global yang disebabkan oleh emisi karbon hasil pembakaran fosil untuk pembangkit listrik. Maksudnya apa sih, Miss? Nih, teman-teman perhatikan deh, bahwa setiap kali teman-teman pakai listrik itu adalah salah satu memakai hasil dari pembakaran fosil. Jadi fosil-fosil yang ada di bumi ini dipakai untuk membangkit listrik teman-teman, sebagai bahan bakarnya itu dari fosil-fosil. Nah, bahan bakar itu kemudian ya diolah dan itu menyebabkan emisi karbon yang tadi, di mana dari emisi karbon itu menyebabkan panas bumi itu berlebih karena kan dia sudah terlalu panas ya dibakar. Nah, oleh karenanya mengurangi konsumsi listrik saja kurang memadai. Kita harus menggunakan sumber energi alternatif selain sumber daya fosil ya teman-teman, yang lebih aman dan ramah lingkungan. Nah, salah satunya itu adalah energi alternatif yang dihasilkan dari matahari atau dikenal dengan istilah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini dia memanfaatkan energi matahari sebagai pembangkit. Tadi sudah dijelaskan bahwa ya memiliki pembangkit listrik sendiri di rumah saat ini dimungkinkan dengan pemasangan panel surya. Panel surya itu adalah perangkat rakitan sel-sel fotovoltaik yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Nah, listrik tersebut disimpan di dalam aki. Dari aki kemudian disalurkan ke berbagai peralatan elektronik teman-teman. Seperti itu. Teman-teman, sel-sel fotovoltaik yang tadi ini sering disebut dengan sel surya. Ya, sering disebut dengan sel surya. Sel surya inilah yang terhubung satu sama lain secara elektrik. Sel surya ini perlu dilindungi dari kelembapan dan kerusakan mekanis, karena hal ini dapat merusak efisiensi panel surya serta menurunkan masa pakai dari yang diharapkan. Ya, seperti itu ya teman-teman.
Nah, untuk panel surya ini posisi idealnya menghadap langsung ke matahari agar dapat menyerap panas matahari secara optimal. Namun, panel surya ini hanya mampu mengubah 20% panas matahari yang diserapnya menjadi energi listrik, sedangkan sisanya dibuang dalam bentuk energi panas. Panel surya ini peralatan rumah saat ini berjalan dengan arus bolak-balik atau alternating current AC. Panel surya ini memiliki power inverter yang mengubah arus secara searah atau direct current DC menjadi arus bolak-balik. Nah, dalam pemeliharaan panel surya sangat mudah karena tidak ada bagian yang bergerak. Tapi kita juga harus memastikan segala hal yang dapat menghalangi sinar matahari ke panel surya tersebut. Mengapa kita perlu menginstal panel surya dan bukannya terus bersahabat dengan bahan bakar fosil? Ya, panel surya itu tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya seperti dalam pembakaran bahan bakar fosil. Kita dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan mendapatkan energi bersih yang berlimpah di planet kita, yaitu matahari.